Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Gunawan, NIK 1423013 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023, grup 13 Sistem Informasi Lingkungan. Ini saya akan memberikan tutorial peta cara 7 menggunakan aplikasi QGIS. Di sini kita buka dulu untuk aplikasi QGIS-nya, kemudian kita ke new di sini, kemudian kita setting dulu untuk plugins-nya, kita manage dan install plugins. Nah, ini karena sudah terinstall semua, apabila belum kita bisa ke all, kemudian kita cari saja apa yang mau diinstal, kemudian kita install. Ini sudah semua, kemudian kita close saja. Kemudian kita akan meregistrasi peta kita. Kita ke raster, kemudian kita pilih yang your referencer, dan kita tambahkan open raster di sini, dan kita buka peta acara kita, peta acara di sebelum-sebelumnya. Nah, kita sesuaikan untuk koordinatnya. Oke. Kemudian kita akan registrasi di sini di pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Kita klik aja, kemudian next kita masukkan Y-nya juga, dan oke. Kemudian yang di kanan bawah masukkan next-nya. Nah, kemudian setelah itu kita kemudian kalau sudah kita ke view, kemudian kita ke panels, kita checklist ini. Ini untuk melihat apabila ada kesalahan di sini, kita akan bisa saja langsung kita edit di sininya. Kalau tidak, kita lanjut saja. Dan kita ke sini, kita ke transformation type-nya kita biarkan, kemudian untuk koordinatnya kita sesuaikan. Kemudian outputnya ini untuk kita menyimpannya. Kita pastikan untuk load in QGIS when done, kemudian dari checklist, kemudian oke. Kemudian kita ke start georeference ini. Nah, ini sudah berhasil. Kita close saja, discard. Kemudian kita akan melakukan digitasi peta dengan cara kita klik layer di sini, kemudian create layer, kemudian new save file layer. Kita cari untuk tempat save-nya, kita save saja di acara 7, kemudian kita save. Kemudian kita beri nama batas administrasi. Kemudian untuk geometrinya kita ubah menjadi polygon karena untuk batas administrasi. Kemudian untuk koordinatnya kita sesuaikan lagi, dan kita oke. Kemudian untuk namanya kita keterangan. Kemudian kita klik add to field list, kemudian oke. Nah, kemudian kita membuat layer sungai, jalan, titik, kita seperti tadi, layer, kemudian create layer, new shape file, kemudian kita save namanya sungai, save, dan geometri type-nya kita ubah menjadi line, dan untuk ininya koordinat kita pastikan lagi, dan untuk namanya kita beri nama keterangan. Kemudian kita add to field list. Selanjutnya kita buat lagi yang jalan. Untuk geometri type-nya masih sama, line, kemudian namanya kita keterangan. Kemudian kita add to field list, kemudian oke. Kemudian terakhir untuk titik. Di sini geometri type-nya point, kemudian keterangan. Kita selanjutnya akan melakukan digitasi dengan cara kita klik dulu layer batas administrasinya, kemudian kita ke toggle editing ini, kemudian kita pilih yang add polygon feature. Nah, di sini kita langsung saja digitasi wilayah yang sama seperti sebelumnya. Sampai di titik terakhir, kita klik kanan, PD-nya kita 0, kemudian oke. Nah, sudah. Kita klik 2 kali, kemudian kita ubah simple fill-nya menjadi fill color-nya menjadi maaf, untuk yang fill style-nya yang no brush, kemudian stroke color-nya kita ubah menjadi warna merah. Untuk stroke white-nya kita lebih tebalin lagi, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita akan mendigitasi daerah ini, dibagi menjadi 3. Kita gunakan, kita ke edit, kemudian kita pakai split features. Nah, kita langsung saja
Kemudian kita sudah save layer edit sini. Kemudian kita ke kita matikan toggle editingnya. Dan sudah. Kalau terjadi kesalahan, kita bisa perbaiki itu dengan aktifin lagi toggle editingnya. Kemudian kita pilih yang vertex ini. Kita pilih yang vertex tool current layer. Nah, seperti ini. Bisa diperbaiki saja kalau ada yang salah. Dan kalau sudah ya stop aja. Kemudian kita akan digitasi jalan, sungai, dan titik. Sama caranya kita klik. Kemudian kita ke toggle editing. Kemudian kita klik yang add line feature ini. Kemudian kita langsung saja mendigitasi untuk sungai. Sudah kita nol, kemudian kita tulis keterangannya sungai. Dan satu lagi. Dari kanan punya 0, kemudian untuk keterangannya kita tulis sungai musiman. Oke. Kemudian setelah itu kita save dan kita lanjut ke jalan. Kemudian kita mulai lagi, kemudian kita pakai add line feature. Dan ID-nya 0. Kemudian untuk nolnya jalan arteri. Kemudian satu lagi. Ini 0. Kemudian pertamanya kita beri jalan kolektor. Selanjutnya kita akan dikasih pada titik sama toggle editing. Kemudian kita ke point feature. Kemudian kita klik 0 gereja. Kemudian ada pendidikan dan ada masjid. Dan setelah itu kita save dan kita stop toggle editing. Setelah selesai, kita akan melakukan tabling batas organisasi. Kemudian kita open attribute table. Mau kita langsung saja masukkan penggunaan lahannya. Di sini padang, kemudian di sini pemukiman, di sini kebun. Sudah kita save edit. Kita stop editing, kemudian silang. Kita klik kanan lagi batas organisasi properties. Kemudian kita simbologi. Kita klik categorize, kemudian kita pilih kolomnya itu yang keterangan, kemudian kita classify. Nah, disini sudah ada. Kemudian kita klik simbolnya ini. Terus kita akan menambahkan simbol RBI dengan style manager ini. Kemudian kita add smart import. Nah, ini simbol RBI, kemudian kita open. Dan kita select all. Kemudian kita import use to all. Dan sudah, kemudian kita cari untuk kebun. Ini kebun, kemudian kita oke. Itu juga ladang. Kemudian pemukiman itu sosial budaya. Nah, setelah selesai, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Baru kita properties lagi, kemudian kita ke labels, kemudian kita single labels. Label width-nya kita ubah menjadi keterangan, kemudian fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Terus
untuk size nya kita 10, 12 maaf. Kemudian kita ke buffer, kemudian kita checklist draw text buffernya, kemudian apply, kemudian oke. Nah, sudah. Kemudian kita akan simbologi ke jalan, kita klik kanan, kemudian kita properties, kemudian kita ke simbologi categorize, kemudian kita kolomnya ubah menjadi keterangan, kemudian classify. Sini kita klik jalan arteri, kemudian kita ke simple line-nya, kemudian kita ke colornya ini, kita choose color, dan untuk RGB-nya kita sesuaikan dengan yang ada di SNI. Nah, kita cari jalan arteri di sini, itu ketentuannya 25, 102, 255, 255, 102, 255. Kemudian kita oke. Sebelum ini kita ke sini dulu, kita cari jalan arterinya. Nah, kemudian kita ke simple line yang ini, color, RGB-nya 255, 102, dan oke. Kemudian yang jalan kolektor, kita cari kolektor. Nah, simple line-nya juga, color, 255, 102, kemudian oke, apply. Kemudian kita akan simbologi sungai, klik kanan, properties, kemudian kita categorize, kemudian kolomnya kita ubah menjadi keterangan, dan classify. Kemudian kita klik sungai, kita ke ini, kemudian kita cari aja sungai, karena di sini sudah SNI, kemudian kita oke saja. Jadi untuk semua musimannya kita menggunakan yang dash blue. Kemudian kita ke simple line, kemudian kita choose color, kemudian kita sesuaikan dengan RGB juga, yaitu nol 255 255. Ini oke. Kemudian oke. Oh, di sini kita bisa tebalkan saja. Oke. Apply, kemudian oke. Nah, kita akan ngeklip untuk konturnya. Kita ke vector, kemudian geopositioning tools, kliknya, kemudian overlay ini, kemudian kita save di kontur 2, save, kemudian taruh. Nah, sudah berhasil. Kita close, kita ancak place yang IK 20 Boyolali. Kemudian setelah itu kita tabling kontur dengan cara open attribute table, kemudian kita aktifin, kemudian kita tambahkan new field, kemudian namanya IK, type-nya whole number integer, kemudian kita oke. Kita akan menggunakan select feature using an expression ini, kemudian kita pilih fields and values, elevation, kemudian kita ke operators, kemudian masukkan persen, kemudian kita masukkan rumus IK kali 4, karena di sini menggunakan IK 20, berarti 20 kali 4 80, langsung saja 60, kemudian select feature, kemudian film. Nah, ini kemudian kita ubah feed ini menjadi IK, kemudian kita nomor 1, kemudian update selected, kemudian kita klik, yang invert selection, kemudian kita mengubah IK menjadi next contour, ubah menjadi 0, kemudian update selected. Kita save edit, kemudian kita matikan toggle editnya, kita close saja. Kita akan melakukan labeling kontur dengan klik kanan klipnya, kemudian properties, kita ke simbology, kemudian kita ke categorize, dan kolomnya kita pilih yang IK, kemudian kita classify. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi simple line, kita ubah menjadi warna oranye ini, kita bikin lebih tebal, begitu juga yang satu kita ubah tapi lebih tipis, kemudian oke, kemudian kita apply, kemudian kita ke labels, kemudian ke single labels, kita pilih tanda plus ini, kemudian kita akan masukkan rumusnya, kita ke fields and fill, kemudian IK, kemudian ke operators sama dengan 0, kemudian oke,
Label width-nya kita ubah menjadi name. Font kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, ke buffer, kemudian kita checklist draw text buffernya, kemudian ke placement, kemudian kita pilih curve, kemudian kita kalau posisinya menjadi online, kemudian above line kita unchecklist, dan oke, apply, kemudian kita oke. Kemudian kalau muncul kuning seperti ini, kita pilih yang ini, select feature from all layers. Kemudian kita akan layouting. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat layout peta. Project, kemudian kita ke layout manager, kemudian kita create, kemudian kita tulis layout acara, dan kita oke. Nah, kita sudah bentuk seperti ini, kita saran, kemudian setelah itu kita klik kanan di page-nya, kemudian kita ke page properties, kemudian kita size-nya kita ubah menjadi A3, kita akan membuat garis bantu, kita akan membuat garis bantu, kita guides, kemudian kita akan membuat garis bantunya. Ini kita akan membuat 4. Yang pertama itu 10, 20, 280, dan 290. Kemudian untuk yang vertikal itu ada 6 garis bantu. Yang pertama itu ada 20, dan 30, 300, 310, 290, dan 410. Kemudian kita akan membuat kotakan dengan kita ke add shape, kemudian add rectangle. Kita akan membuat di sini untuk muka petanya dulu. Kemudian untuk identitas petanya. Setelah itu kita akan mengubah ketebalan rectangle ini. Kita klik kanan rectangle pertama, kemudian kita page properties. Oh maaf, kita ke sini, kemudian kita klik kanan dengan item properties. Kita pergi ke item properties. Kemudian ke style, simple fill-nya, kemudian stroke-nya kita perbesar. Yang kedua juga sama. Selanjutnya kita akan menambahkan peta dengan cara kita klik dengan cara di sini untuk menambahkan petanya kita add new picture to layout, new map maksudnya. Kita ubah sistem koordinatnya sesuai yang kita gunakan, dan kita atur skalanya. Nah, di sini saya menggunakan skala 50.000. Dan untuk memindahkan posisinya bisa dengan move item content ini. Kita pasin. Nah, selanjutnya setelah kita menyesuaikan skalanya dan koordinatnya, kita ke grids, kemudian kita klik tanda plus, kemudian modify grid. Kita ubah menjadi cross. Untuk ini CRS nya kita sesuaikan lagi koordinatnya. Kemudian setelah itu kita sesuaikan interval XY nya. Nah, ini udah sesuai untuk gridnya. Kemudian untuk line style kita ubah menjadi warna merah. Kita ke draw coordinates, kita centang, kemudian kita ke decimal with suffix, kemudian untuk left nya kita ubah vertical ascending, right juga menjadi vertical ascending. Kemudian kita ke font Times New Roman, kemudian bold, size nya 12. Oke.
Kemudian kita ke coordinate positionnya, kita ubah menjadi 0. Kemudian kita kembali, kita pergi ke frame, kita checklist, kemudian thickness-nya kita ubah menjadi 0,5. Selanjutnya kita akan identitas peta. Kemudian kita akan menambahkan garis bantu lagi pada vertical guides 350. Tambahkan logo UPN. Kita buat add a new picture to the layout dulu sini. Dan properti sini, kemudian kita masukkan logo UPN-nya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan instansi dengan textbox ini. Itu saja. Nah, kemudian kita ubah fontnya Times New Roman, bold, dan juga 12, kemudian kita oke. Nah, kemudian untuk horizontal alignment-nya kita center, kemudian vertical alignment-nya middle juga. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, kalau sudah, kita akan membuat pembatas. Nah, dengan cara add node item, kemudian add polyline. Dan di sini kita akan membuat judul peta. Kita copy saja. Peta menggunakan bahan apa? Dan kita copy lagi, kita tambahkan darah kuncing kita. Nah, untuk ini tidak usah bold, regular saja. Dan kita sesuaikan di tengah lagi. Jadi kita akan membuat pembatasnya lagi. Kemudian kita akan membuat skala arah matangnya. Kita menggunakan add a new node row to the layout saja. Nah, sesuaikan. Selanjutnya kita akan menambahkan U di arah matangnya. Pokoknya Times New Roman, bold, mungkin size-nya 8. Oke. Kemudian di center lagi. Sini kita sesuaikan saja. Yang kalau sudah, kita akan menambahkan tulisan skala. Skala 1:50.000. Kita sesuaikan posisinya. Setelah itu kita akan menambahkan skala batangnya. Scale bar unitnya kita ubah kilometer, kemudian lebar unit multi kita sesuaikan aja. Selanjutnya kita ke display, kemudian box marginnya bisa disesuaikan. Font dan colornya kita ubah menjadi Times New Roman. Kalau sudah, kita sesuaikan saja. Kalau sudah, kita akan membuat penyusun peta.
Jadi di sini kita akan menambahkan agenda atau keterangan dengan cara add a new legend to the layout. Kita ubah titelnya, kita ubah menjadi keterangan. Lalu kita matikan auto update-nya, karena kita hidden. Dan untuk titik kita hidden juga, dan jalan juga kita hidden, sungai juga kita hidden, atas admin juga kita hidden. Nah, udah. Teleponnya, tesnya apa? Tombol, kemudian ukuran 12. Dan untuk item font, masih normal juga, reguler 12. Selanjutnya pada bagian kolom, kita kolomnya ubah jadi 2. Dan kita bisa mengatur spacingnya. Sesuaikan saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan kontur. Selanjutnya kita menyesuaikan abjad. Kita naikkan ke atas. Kemudian kita akan tambahkan kontur dengan add polygon. Kemudian kita gambar saja. Kemudian kita ubah colornya dengan warna kontur. Kemudian kita copy. Ubah jadi 160. Fontnya regular saja. Kita atur layernya di atas polygon ini. Jadi kita akan tambahkan keterangan konturnya. Nah, sudah. Ini kita buat garis baru lagi. Garis pembatas, maaf. Kemudian kita akan tambahkan sumber petanya. Peta RDI lembar Kabupaten Blora skala 1 banding 50.000. Selanjutnya kita akan membuat sistem koordinat peta.
Nah, sudah membuat sistem koordinat, kita akan membuat inset. Sini kita membutuhkan garis bantu. Nah, kalau sudah disesuaikan, kita balik ke kita ke items, kemudian kita ke map 1 di kanan, item properties. Kemudian kita klik lock layers dan lock style for layers. Kemudian kita kembali ke peta kita. Simbologi, kemudian kita ke categories, kemudian kita ubah menjadi kabupaten, classify, dan setelah itu kita klik kanan, kemudian kita change color, ubah menjadi putih, dan oke. Kemudian setelah itu kita cari yang daerah penelitian kita, ini, kemudian simple fill-nya kita ubah menjadi warna kuning, dan oke. Mental label, kemudian single label. Kemudian untuk teksnya kita ganti ke Times New Roman. Kemudian size nya 12. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Jadi kita akan membuat polygon untuk laut. Kita ke layer, kemudian create layer, kemudian shape layer. Dan kita ambil nama laut. Kemudian geometry type-nya menjadi polygon. Keterangan. Fit list, kemudian oke. Nol, kemudian terangannya kita beri nama Laut Jawa. Kemudian kita save ini, kemudian kita stop. Kemudian untuk layer laut ini kita pindahkan ke bawah. Selanjutnya kita klik kanan laut dan properties, kita ke simbologi, kemudian categorize, kemudian kolomnya keterangan, classify, ubah menjadi warna biru. Oke. Kemudian labels, kemudian single label. Ini kita ubah ke keterangan, kita ubah ke Times New Roman. Kemudian ukurannya disesuaikan, kemudian buffer, checklist, kemudian apply, dan oke. Kemudian kita kembali ke layout. Kita menambahkan kotak untuk insetnya. Kemudian untuk width-nya kita ubah menjadi 0,5. Dan kita akan menambahkan peta dengan add new map to layout. Dan kita sesuaikan saja. Kemudian untuk projection-nya kita ubah menjadi koordinat kita.
kemudian kita ke grids, cross, kemudian kita sesuaikan ini, kemudian intervalnya kita sesuaikan. Nah, ini sudah disesuaikan. Kemudian cross width-nya 1 mm aja, kita ubah menjadi warna merah ini. Kita ke draw coordinate, kita ubah menjadi decimal width fix seperti tadi. Kemudian untuk fontnya jadi Times New Roman. Kemudian coordinate positionnya kita ubah menjadi 1. Kemudian kita ke frame, ini kita ke frame sini, kemudian kita ubah menjadi 0,5. Ini sudah selesai. Kemudian bisa kita save di sini, save as, bisa di export as PDF, bisa kita simpan di cara 7, save. Mungkin sudah tersimpan. Cukup ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.